kita untuk bisa beribadah, ya, beramaliyah dengan leluasa, tak ada lagi keterbatasan, betul-betul Allah mudahkan kita untuk bisa melaksanakan ubudiyah kita, terutama kelak nanti ketika kita, ya, menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, apa namanya, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan ada sedikit pun kita berkeluh kesah, ya, perbaiki apa keikhlasan kita, dan kita meyakini tidak ada ketetapan takdir Allah Subhanahu wa taala kecuali semuanya adalah baik. Tidak ada satupun keputusan Allah yang Allah tetapkan bagi nasib-nasib manusia di muka bumi ini, apalagi buat hambanya yang muslim, hambanya yang beriman, kecuali semuanya adalah baik, kebaikan. Tinggal kita memperbaiki mindset saja, memperbaiki mindset kita, selalu berpositif thinking kepada Allah Subhanahu wa taala, berbaik sangka kepada Allah, jangan pernah berburuk sangka. Apalagi kita sampai menyalah-nyalahkan Allah Subhanahu wa taala, nauzubillah min dzalik. Tapi saya tengok jamaah kita ini luar biasa, ya, yang ibu-ibunya luar biasa, ya, istiqomah, bapaknya juga istiqomah. Semoga nikmat istiqamah berjamaah di masjid ini tetap tertancap pada diri kita, hati kita, sehingga betul-betul jangan engkau matikan kami ya Allah kecuali dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam. Saya tanya ibu bapak, kira-kira nikmat enggak? Nikmat enggak kita sholat berjamaah di masjid ini? Nikmat sekali ibu-ibu, ya. Itu berarti memang iman Islam itu terpatri dalam diri kita. Ngantuk itu bisa hilang, tidur bisa kita ketepikan, bangun kita, ya, melangkah kaki kita ke masjid ini, ya, kita ketepikan ketakutan, rasa khawatir, semuanya kita ketepikan, kecuali kita memang betul-betul takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah puncak daripada keimanan kita. Mudah-mudahan tadi, ya, itu nikmat itu mesti kita syukuri. Karena ini Allah hanya kasih kepada hamba-hamba Allah yang Allah kehendaki saja. Ya, ingat semua Allah kasih. Betapa banyak yang bangun subuh. Coba ibu-ibu kalau kita berangkat, saya berangkat dari rumah tuh banyak juga orang lewat. Jogging juga ada. Jogging juga ada. Tapi tak ada mengarah ke masjid untuk semayang pun tak ada. Kenapa? Nikmat itu Allah kasih kepada hamba-hambanya yang Allah kehendaki saja. Dan alhamdulillah kita dari sekian banyak, sekian juta orang di Batam ini, kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, banyak-banyaklah kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita takutkan seandainya nikmat hadir ke masjid ini Allah cabut. Allah cabut. Ini yang kita takutkan. Mudah-mudahan Bapak Ibu, saya senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diri saya pribadi secara khusus dan kepada seluruh jamaah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah subuh yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita berada di penghujung Rajab ini. Ini juga satu nikmat. Allah mempertemukan kita bulan Rajab ini bukan serba kebetulan, tidak ada. Di dalam Islam, dalam akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, enggak ada serba kebetulan. Tidak ada. Semuanya atas kehendak Allah. Semuanya atas, ya, kemahuan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ada hikmah. Semuanya ada tujuan. Allah menghendaki kita sudah hampir 3 Ramadan dan sudah masuk tahun ketiga di mana kita berada di bulan Rajab. Allah masih jumpakan kita. Kenapa Allah mempertemukan kita dengan Rajab? Yang selalu kita dengar ustadz kita, imam kita
muazzin kita selalu dia mendoakan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah hidup kami di bulan Rajab. Berkahilah hidup kami di bulan Sya'ban, dan berkahilah hidup kami dan sampaikanlah usia kami hingga Ramadan. Dan ternyata Allah masih mempertemukan kita jamaah. Di tengah kealfaan kita, kelalaian kita, kekurangan kita, dhaifnya kita, Bapak Ibu, banyak kita masih berbuat maksiat, banyak kita ini masih ragu, enggak yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, tapi masih juga Allah menjumpai kita. Apa maksud Allah? Artinya Allah masih memberikan kita kesempatan. Kesempatan demi kesempatan untuk berbenah. Kesempatan demi kesempatan dalam waktu yang Allah berikan kepada kita untuk memperbaiki amal kita. Fulan, engkau masih kurang amal engkau fulan. Fulan, engkau masih lemah di sini fulan. Allah masih kasih kita kesempatan. Itu maksud Allah Subhanahu wa taala. Masih mempertemukan kita bulan Rajab. Sebentar lagi kita akan masuk di bulan Sya'ban. Kalau sudah masuk di bulan Sya'ban, kita berada di sana, masih Allah kasih kita kesempatan. Puncaknya, waballighna Ramadan. Maka oleh karena itu jamaah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita bersyukur dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Rajab ini bulan mulia. Ya. Bulan yang amat-amat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Allah mengkategorikan atau menamakan Rajab ini di antara yang disebut dalam Al-Qur'an Ashhurul Hurum. Bulan-bulan yang amat-amat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ada 4 bulan itu. Ada bulan Zulqa'dah. Bulan Zulqa'dah ini bulan yang ke-11. Kalau di Masehi itu November. Kita Zulqa'dah. Ada bulan Zulhijjah. Ini Zulqa'dah, Zulhijjah, ini 2 bulan yang memang rangkaian pelaksanaan ibadah haji. Dan juga saya doakan mudah-mudahan haji kita tahun ini lancar. Ya, tak ada lagi apa ya. Betul-betul dah Allah angkat pandemi semua. Ya, sebab kalau yang sekarang ini masih umrohnya masih karantina juga. Ya. Berangkat mau masuk karantina, nanti balik karantina juga. Makanya bengkak ibadah umroh. Dari biasanya 20-an sekarang jadi berapa? Ada yang 35-an, ada yang 40. Ya. Kenapa? Karantina tadi. Kemudian juga sampai di sana juga kita serba was-was juga. Khawatir juga. Ya. Sampai di sana nanti positif pula. Mau pulang ke negeri lagi, ditahan pula di sana. Itu yang kadang-kadang. Oleh karena itu mudah-mudahan haji kita tahun ini tak ada lagi seperti itu ya. Sehingga Bapak Ibu yang sedang menunggu, ngantri, ya, agak cepat nanti. Tak ada lagi ganti-ganti yang lama-lama lagi ya. Amin ya rabbal alamin. Jadi itu bulan Zulqa'dah. Bulan Zulhijjah. Ini Ashhurul Hurum. Kemudian bulan Muharram. Jadi ini berurut-urutan. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Yang terpisah itu adalah bulan Rajab sekarang ini. Ya. Jadi disebutlah oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an sebagai bulan yang amat dimuliakan, dan bahkan dahulu orang-orang Arab jahiliyah saja betul-betul dia muliakan dengan yang namanya bulan Ashhurul Hurum, wabil khusus bulan Rajab ini. Jadi kalau orang Arab dulu ya, kalaulah mereka sedang berperang Bapak Ibu, orang Arab itu kalau berperang dia tak tanggung-tanggung, dia bawa harta-hartanya. Dia bawa harta-hartanya, emas, apa dibawa semuanya, bahkan dibawa juga anak bininya berperang. Karena apa? Jadi satu kebanggaan bagi mereka, membawa harta yang banyak. Ya. Nah, dia bawakan semuanya. Ya. Dia berperang, ada yang terbunuh, ada yang membunuh. Tapi kalau sudah masuk bulan Rajab, langsung berhenti berperang. Kenapa? Lihurmati
syahri Rajab. Karena mereka orang Arab jahiliyah sebelum datang Islam itu mereka memuliakan yang namanya bulan Rajab. Bayangkan Bapak Ibu, di perang itu kan berarti kan di puncak emosi itu. Di puncak emosi. Kenapa? Karena ada yang terbunuh di antara kerabatnya, di antara kawan dan bahkan mungkin di antara keluarganya. Tapi ketika sudah masuk Rajab, masuk bulan Zulqa'dah, masuk Zulhijjah, masuk Muharram, langsung mereka gencatan senjata. Maka oleh karena itu Bapak Ibu jamaah, ketika datang syariat Islam, kalau tadi merupakan satu kebiasaan orang-orang Arab menghormati bulan Rajab dan Ashhurul Hurum lainnya, datang syariat Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW, diteruskanlah kebiasaan baik ini. Makanya Rajab ini Bapak Ibu, samping kita mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Ramadan dengan memperbanyak ibadah, apa yang nanti kelak di bulan Ramadan kita lakukan berupa ibadah-ibadah, di bulan Rajab ini sudah mulai kita ibarat kata pemanasan. Ya, yaitu puasanya. Nah, sekarang mulai ini puasa. Puasa-puasa sunat itu. Perbanyak puasa-puasa sunat. Untuk apa Pak Ustaz? Untuk pemanasan. Nanti bulan Ramadan tak terkejut lagi Bapak Ibu. Ini kadang-kadang kita ini kan kenapa? Kadang-kadang kita suka lupa. Pas puasa ini kan pas Ramadan kita puasa tapi kita lupa. Efeknya itu siang-siang kita makan. Kenapa? Karena enggak dibiasakan sebelumnya puasa. Itu walaupun secara hukum fikih itu tidak berdosa atau tidak apa-apa, karena itu rezeki dari Allah. Tapi dari sektor dari hal pembiasaan nampak kali kita tak membiasakan karena enggak ada pemanasan sebelumnya. Kemudian juga apa yang kita biasakan nanti di bulan Ramadan, entah itu baca Al-Quran, kita khatam, ya, khatam berkali-kali. Sekarang ini dah mulai lagi untuk ya membiasakan diri kita sebagai pemanasan nanti kalau kita masuk bulan Ramadan. Jadi apa yang nanti kita biasakan Ramadan sekarang sudah mulai kita galakkan lagi, baca Al-Quran, khatam berkali-kali, hafal Al-Quran, berusaha untuk menghafal Al-Quran, salat malam, ya, nanti ada tarawih, sekarang salat malam, sedekah, puasa dan yang lain-lainnya, biasakan dari sekarang jamaah agar nanti kita betul-betul siap secara fisik dan mental. Ibarat kata orang kalau main bola bertanding, kira-kira sebelum pertandingan ada pemanasan nggak kira-kira? Ada Pak, Bu? Ada. Pemanasan dulu. Bahkan sebelum pemanasan, sebelum pertandingan, jauh ya hari sebelum pertandingan, mereka akan melakukan pertandingan persahabatan. Mereka akan melakukan pertandingan uji coba dalam rangka untuk persiapan agar nanti ketika terjadi pertandingan yang sesungguhnya mereka sudah betul-betul siap. Kan kira-kira begitu Bapak Ibu ya? Begitu kira-kira. Dan juga tidak beda dengan Ramadan. Kita mesti juga sekarang membiasakan. Kata para ulama, apa yang nanti kita biasakan ketika Ramadan, maka sekaranglah saatnya. Di bulan Rajab lah, di bulan Sya'ban lah kita lakukan apa yang nanti kita lakukan di bulan Ramadan. Makanya ya, aura ataupun suasana itu sudah dihidupkan oleh para ulama dalam bentuk doa. Begitu masuk Rajab, apa kata para ulama? Membacakan sebuah doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Agar suasana itu terbangun Bapak Ibu. Sehingga kita betul-betul siap, enggak kaget. Dan boleh juga, saya kira sangat baik, satu sunnatun hasanah, walaupun gak ada di zaman Nabi Muhammad SAW, gak ada di zaman sahabat, tapi semangatnya sama. Apa? Segala sesuatu yang mengkondisikan diri kita, mengkondisikan lingkungan kita, mengkondisikan keluarga kita, agar betul-betul bisa mempersiapkan diri
untuk masuk di bulan suci Ramadan kita buat sekarang. Rumah kita desain, kita atur apa namanya, suasana Ramadan, buat tampil beda rumah itu. Sehingga ibu-ibu, bapak kalau masuk rumah itu udah nampak aura Ramadan itu, udah nampak. Entah itu ada apa, ada juga bagus tuh untuk mengedukasi anak-anaknya, dibuatnya spanduk. Spanduk-spanduk kecil di komplek, buat itu. Ahlan wa sahlan ya Rajab, ya Sya'ban, ahlan wa sahlan ya Ramadan. Jadi orang kalau setiap baca itu, yang tadinya orang nggak ngeh, orang nggak ada berpikir ke sana, tapi gara-gara kita pasang spanduk, kita sedekah, kita buat itu, orang jadi, oh iya mau puasa ya, mau puasa. Suasana itu kita bangun jamaah. Sehingga nanti orang-orang sudah betul-betul mempersiapkan dirinya dan begitu menghormati dengan yang namanya bulan Rajab, bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Buat itu, buat itu. Ya. Jadi segala sesuatu yang membangun, yang mengarah ke sana kita buatkan. Insya Allah Bapak Ibu berpahala. Insya Allah. Ya, ini namanya sunnatun hasanah, suatu kebiasaan yang baik, ya, yang membuat orang menjadi ingat sehingga dia bersemangat untuk menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Di masjid juga begitu, buat hal-hal yang agak sedikit berbeda, ya, karena kita berada di bulan Rajab, bulan Sya'ban, menyambut Ramadan apa, sehingga anak-anak itu, terutama untuk anak-anak biar dia tahu. Jamaah Jumat, jamaah subuh yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Juga di bulan Rajab ini, selain hablum minallah kita tingkatkan, jangan lupa Rajab ini bulan persatuan. Rajab ini bulan persaudaraan. Rajab ini bulan silaturrahim. Ya. Rajab ini bulan di mana kita meningkatkan juga hubungan dengan sesama manusia alias hablum minan nas. Maka tolong kita perhatikan hal-hal yang merusak persaudaraan kita dengan jamaah masjid, dengan tetangga, dengan kawan di kantor, dengan karib kerabat, tolong itu dijauhkan. Jauhkan. Ingat Bapak Ibu, saya katakan tadi jamaah, Arab jahiliyah saja sanggup. Sedang perang Bapak Ibu. Perang itu puncak emosi. Ada yang membunuh, ada yang terbunuh. Tidak sedikit duit yang habis. Kayak sekarang, Rusia versus Ukraina sekarang, bayangkan. Ini kalau dia muslim, kalau dia apanya, dia hentikan perang itu, tak boleh itu. Gitu ya, nggak boleh. Karena bulan Rajab betul loh. Coba, dia udah kerahkan apa semuanya, kan puncak emosi. Tapi orang Arab jahiliyah, di antara sifat terpujinya itu, walaupun dia jahiliyah dalam tanda kutip, tapi sifat terpujinya bisa dia menghentikan menghentikan peperangan, gencatan senjata. Nah, kita jamaah, kita tidak dalam kondisi berperang sekarang. Alhamdulillah. Damai, alhamdulillah. Tapi barangkali ada suasana-suasana, ya, yang selama ini kita biarkan, mohon maaf, merusak persaudaraan kita. Maka sekarang ini momentumnya Bapak Ibu jamaah. Sekaranglah momentumnya. Rajab inilah, Rajab bulan persatuan, Rajab bulan persaudaraan. Maka apapun yang mengarah kepada merusak persatuan, merusak hubungan, merusak tali silaturahim, ini di bulan Rajab ini kita jauhkan. Ya. Berlapang dada, menerima perbedaan. Ya. Saling memahami antara satu dengan yang lain, inilah sikap kesatria yang ada pada diri seorang muslim. Dia mengalah, tetapi dia tidak kalah. Ini kadang-kadang setan luar biasa. Ini yang dihembus-hembusnya, dihasut-hasutnya. Masa engkau kalah, kata dia.
Masa engkau kalah? Sehingga beradulah antara sesama muslim. Padahal yang berbeda itu masalah-masalah biasa. Sebab kalau akan kita tonjolkan perbedaan demi perbedaan, maka kita akan temukan tidak ada persamaan di antara kita. Beda, 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 beda. Padahal apa kata Allah? Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraku. Berpegang teguhlah kamu dengan agama Allah, haram hukumnya kalian berpecah belah. Maka jamaah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hablum minallah, kita persiapkan diri kita, mental kita, fisik kita, jiwa kita, kita sambut Ramadan ini dengan ibadah-ibadah yang kelak kita biasakan di bulan Ramadan. Tapi jangan lupa juga Rajab adalah bulan persaudaraan. Ayo kita jaga juga hablum minan nas. Jamaah subuh yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Juga kalau kita tengok dalam sejarah Bapak Ibu, Rajab ini banyak sekali terjadi peristiwa-peristiwa penting. Jadi kenapa Rajab ini Pak Ustadz termasuk bulan yang Allah muliakan? Karena banyak terjadi peristiwa-peristiwa penting di dalam Islam itu terjadinya adalah di bulan Rajab. Satu yang sangat populer di kalangan umat Islam, ya, yang senantiasa kita peringati saban tahun adalah peristiwa Isra dan Mi'raj baginda junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu peristiwa yang maha penting di dalam sejarah perkembangan Islam, bahkan dalam kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu wafat Siti Khadijah, sedih Rasulullah. Tidak ada kesedihan yang melebihi kesedihan wafatnya istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ibunya orang-orang beriman, Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid. Kenapa? Karena betul-betul selalu berada di sisi Rasulullah dalam keadaan suka maupun dalam keadaan duka. Ingat Bapak Ibu, ketika Rasulullah dipeluk oleh malaikat Jibril, Nabi ketakutan, menggigil. Karena belum pernah dia mengalami hal seperti itu dalam hidupnya. Baru itulah ketika Rasulullah bertahanus di Gua Hira itu, menggigil Nabi Muhammad, demam langsung. Bayangkan, ibu-ibu pernah bapak dipeluk malaikat? Kalau mak dipeluk Nabi, dipeluk sama suami sering lah ya. Ini dipeluk malaikat, ya Allah, menggigil langsung, macam orang kena corona. Siapa yang menghibur Rasulullah? Istri beliau. Tenang bang, itu kalau kata paman Waraqah bin Naufal, abang ini bakal diangkat jadi seorang nabi. Dan ciri-cirinya itu persis seperti ciri-ciri Nabi Musa didatangi malaikat. Waktu itu namanya Namus. Dalam kitab Taurat, Jibril itu namanya Namus. Ciri-cirinya persis. Sama. Abang ini nabi. Udahlah, aman itu. Langsunglah dihiburnya, diservisnya, diselimutin Rasulullah. Begitu. Orang mengolok-ngolok Nabi Siti Khadijah, tenang. Ini ciri-ciri jadi orang besar, beginilah. Kira-kira begitu. Sekarang orang yang itu meninggal. Sedih Rasulullah. Tambah lagi dalam waktu yang sama, di tahun yang sama, sehingga tahun itu disebut dengan Amul Huzni, tahun duka cita. Wafat pula sama orang yang juga disayangi Nabi, dicintai Nabi. Kalau Siti Khadijah selalu dia membackup Nabi dari sisi harta, tak pernah Nabi minta, tak pernah sikit pun Nabi minta. Betul-betul kemauan Khadijah dengan harta yang dia miliki, sehingga dia dikenal sebagai seorang saudagar yang kaya, betul-betul dia kasih tanpa diminta oleh suaminya, bahkan dia paksa terima ini untuk gunakan di jalan Allah. Jadi semua kebutuhan Nabi dalam masalah logistik, siapa yang memenuhinya?
Khadijah. Rasulullah nggak perlu minta. Dalam masalah logistik, kebutuhan-kebutuhan dakwah, Allah telah menggerakkan hati Khadijah, ya binti Khuwailid radhiyallahu anha, untuk membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau dalam masalah pembelaan, maka Allah gerakkan hati seorang paman Nabi Muhammad yang bernama Abu Talib untuk senantiasa membackup dan membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang tokoh yang terkenal di kalangan ya tokoh-tokoh Mekah. Maka sedikit pun ya tak ada yang berani untuk mengganggu Rasulullah dalam berdakwah, karena takut asal ada yang apa ingat tuh Abu Talib tuh takut mereka, sehingga satu helai rambut Nabi pun tak diganggu. Jangankan disakiti atau apa, satu helai rambut Nabi pun tak ada yang berani untuk memegangnya dalam rangka untuk menyakiti Nabi, nggak ada. Sekarang dua orang penting dalam hidup Nabi ini meninggal. Apa tak bersedih? Sedih Rasulullah. Sedih. Maka dikenallah dalam sejarah Amul Huzni, tahun duka cita. Belum pernah sahabat-sahabat menengok Rasulullah ya berduka cita melebihi sedihnya Nabi ketika wafat dua orang ini. Makanya Allah perintahkan Jibril, kau kasih tahu Muhammad, kami, maksudnya Allah akan menghibur Nabi Muhammad dengan sebuah peristiwa yang akan menutupi segala kesedihannya. Makanya itulah peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ingin menghibur Nabi. Makanya dipersiapkan keberangkatan Nabi, ya, dicuci hati Nabi, jantung Nabi dengan air Zam-Zam, dengan air surga, dibasuhnya luar biasa, dibedahnya. Tapi tak perlu pakai pisau operasi, tak perlu Pak. Ya, Jibril dengan para malaikat dibersihkan semuanya itu, betul-betul siapnya. Itu. Kemudian juga Allah ingin memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah, kemahakuasaan Allah. Maka Allah sebutkan dalam Al-Quran, dalam peristiwa yang ajaib ini, dengan tanda-tanda kebesaran Allah. Apa kata Allah? Linuriyahu min ayatina. Allah ingin menampakkan kepada engkau wahai Muhammad akan sebahagian kecil dari tanda-tanda kebesaran Allah. Makanya Isra dan Mi'raj itu peristiwa yang luar biasa, peristiwa ajaib yang dilakukan oleh orang yang luar biasa, orang terpilih Nabi Muhammad, ya, dengan perjalanan yang luar biasa. Makanya sepakat para ulama berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwa keberangkatan Nabi di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj itu ruh dan jasad. Jadi bukan kayak orang mimpi, ibu-ibu ya. Jadi kalau ruhnya saja itu tak luar biasa, itu biasa-biasa saja. Sebab saya kira juga ibu-ibu juga pernah juga, ya, waktu tidur pernah nggak ibu mimpi, ibu berada di sebuah tempat, duitnya banyak, emasnya banyak, macam orang kaya aja kita. Tahu-tahu bangun kita, mimpi. Itu kata para ulama bisa jadi engkau berada di sebuah tempat, bisa jadi. Karena roh kita ini pada hakikatnya kalau kita tidur dia keluar. Seperti keluarnya ruh kalau wafat, orang kalau meninggal kan ruh kan dicabut, keluar. Tidur juga sama ibu-ibu, Bapak, sama. Makanya doa Nabi, apa kata Nabi? Kalau kita bangun tidur, Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, ini mohon maaf, bukan saya lancang. Kita ini setiap malam mati. Ya Pak ya, setiap malam kita sudah mati Pak.
Minimal kita setiap malam tuh sudah pernah mengalami yang namanya simulasi kematian. Tiap malam. Cuman kita nggak sadar. Yang nggak ngaji nggak tahu. Kenapa? Jelas-jelas Nabi Muhammad 1500 tahun yang lalu, sebelum ada sains, sebelum ada teknologi, sebelum dibuktikan dengan pembuktian ilmiah, sekarang orang sudah membuktikan bahwa roh itu dia keluar. Jadi ada sebuah alat yang mendeteksi itu, ada keluar roh itu. Cuman Allah balikkan lagi. Makanya bahasa hadis terkait doa orang bangun tidur menggambarkan itu. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaikan nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah kami mati tadi malam. Maka kalau hari ini, malam ini ruh keluar balik, ruh besok juga sama, ruh keluar balik, tapi akan datang satu waktu. Apa kata Rasulullah? Wa ilaikan nusyur. Akan datang satu waktu, begitu keluar ruh, dia nggak balik-balik lagi. Itulah yang namanya kematian. Makanya sebelum tidur jangan neko-neko. Ini HP nih, kalau perlu sebelum lalok, taruh. Lakukan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi. Apa itu? Wudu. Nih. Bapak kalaupun dah sholat bapak isya keluar bapak balik itu wudu. Itu satu hal yang mesti kita perhatikan. Wudu. Udah wudu, saran saya sholat witir. Ya, karena takut nanti malam tak bangun. Witir. Witir kita. Lalu apalagi Ustaz? Kalau bisa baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Kalau guru-guru kita dahulu banyak membiasakan baca surat Tabarok. Kalau guru saya, dia suka baca Tabarok. Baca surah Tabarok, baca surah Waqiah. Sebelum tidur. Sebelum tidur, biasakan itu. Ini zaman gadget ini bukan lagi Tabarok baca ya. WA dibuka. WA dibuka, YouTube dibuka, entah apa-apaan dia tengok dia. Padahal mau mati. Mau mati kita itu. Mau mati kita tuh Pak. Nah, itu kita kepada Allah. Kalau kepada manusia, Rasul membiasakan maafkan sebelum tidur, maafkan istri kalau ada salah, maafkan suami kalau ada salah, maafkan anak kalau ada salah, maafkan tetangga. Itu ini masalah hati Pak. Kenapa Bapak Ibu? Mohon maaf, kita mau mati. Setiap malam itu kan kita persiapan mati itu. Cuma kita tak sadar aja nih. Makanya mohon maaf, ada orang yang begitu dia tidur langsung tak bangun. Betul Bapak Ibu? Padahal sehat. Baru olahraga, Bapak Ibu. Olahraga. Bercerita sama istrinya, dia ngobrol awal-awal kan. Ngobrol agak-agak setengah jam terkait bisnis, terkait acting, terkait ini. Lalu mandi istrinya dia. Dia pun juga ke tempat tidur dia. Sudah tuh habis apa ini? Tak bangun. Kenapa? Simulasi kematian. Allah bukan tak ngingatin kita setiap malam. Aku ingatkan engkau terus setiap malam. Itulah gunanya doa yang kau baca itu. Sebelum kau tidur, bismikallahumma ahya wa bismika amut. Coba renungkan itu Bapak Ibu. Dengan nama Allah aku hidup, dengan nama engkau ya Allah aku mati. Kan tiap malam kita baca itu. Artinya apa? Kita siap-siap mau mati. Simulasi kematian. Alhamdulillah Allah balikkan nyawa kita. Alhamdulillahilladzi. Tiap malam itu. Cuman kita tak sadar.
Bukan tak sadar, dilupakan oleh setan. Setan lah punya kerjaan ini. Udah suruk ya? Nah, sikit lagi ya, agak-agak 3 menit, kita lewatkan sikit. Jadi itu Bapak Ibu yang sama-sama menurut Allah Subhanahu wa taala. Jadi peristiwa Isra Mi'raj ini balik lagi, Isra Mi'raj ini ruh dan jasad. Makanya Nabi berangkat dengan peristiwa yang ajaib, Allah yang memberangkatkan. Sebab kalau Nabi berangkat sendiri tak sanggup Bapak Ibu. Cemana mau berangkat? Makkah, Palestina, ribuan kilometer. Biasanya naik kuda, naik onta, berbulan-bulan. Ini cukup tak sampai 1 malam. Makanya, subhanallazi asra bi'abdihi lailan. Peristiwa luar biasa yang dilakukan oleh orang yang luar biasa dengan perjalanan yang luar biasa. Tambah lagi Mi'raj, naik ke langit, subhanallah. Terjadilah dialog-dialog Nabi dengan para Nabi dan Rasul. Bahkan dengan arwah-arwah Nabi yang berjumpa dengan Rasulullah SAW. Juga terjadilah dialog Nabi dengan Allah Subhanahu wa taala. Tak sanggup malaikat Jibril mengantar Nabi untuk berjumpa dengan Allah. Terbakar sayap malaikat Jibril. Diajak Nabi Muhammad, ayo masuk. Tak bisa, ini khusus. Apa itu Pak Bang Haji namanya, kalau khusus itu apa? VIP ya, bukan VIP lagi. VIP, 4 V-nya Pak. Jibril alaihissalam saja tak bisa masuk. Terbakar katanya. Terjadilah dialog. Maka dialog ini kata para ulama itulah yang menjadi doa kita dalam tahiyat. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Salam penghormatan, salam penuh kebaikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu ketika Nabi Muhammad hendak berjumpa dengan Allah. Apa kata Allah? Apa jawabannya dalam tahiyat? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Salam kembali, salam sejahtera, salam kebaikan untuk engkau, wahai nabiku, yang penuh rahmat dan penuh keberkahan. Itu dialog. Bapak Ibu solat, baca tahiyat, Bapak Ibu sedang membaca dialog Nabi Muhammad dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya mi'rajnya orang-orang beriman ini adalah salat. Karena dialognya itu kita baca Bapak Ibu. Tapi apa kata Rasulullah? Dijawabnya lagi. Assalamu alaina wa ala ibadillahis. Nabi menunjukkan kelasnya yang berkelas. Tawaduknya yang luar biasa. Kalau Allah puji Nabi Muhammad dengan salam spesial, Nabi jawab, Assalamu alaina. Salam sejahtera untuk kami, bukan untuk saya sendiri, untuk kami para nabi dan rasul. Wa ala ibadillah, dan salam ini juga dapat didapatkan juga untuk setiap hamba-hambamu yang soleh. Wahai Allah. Dialog Rasulullah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Disaksikan oleh para malaikat, disaksikan oleh para arwah nabi dan rasul. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar. Diakuilah Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan, dan Nabi Muhammad ini merupakan utusan. Itu kesaksian para nabi dan rasul. Dan luar biasa Rasulullah SAW. Di dialog-dialog itu Bapak Ibu, itulah tercatat dalam tahiyat kita, sehingga salat ini merupakan mi'raj orang-orang beriman. Bapak Ibu yang sama-sama hormati Allah. Kalau kita nak cerita panjang sebetulnya ya, tapi setidaknya ini hanya sekedar mengingat-ingat kembali, mengulang-ulang kembali. Satu, Bapak Ibu persiapkan diri
di bulan Rajab ini siapkan dengan persiapan yang sematang-matangnya ya, karena kita akan kedatangan bulan agung Ramadan. Jangan kita sia-siakan ini kesempatan, tidak akan datang dua kali Bapak Ibu, gunakan sebaik-baiknya. Kedua, juga siapkan hablum minan nas. Perbaiki. Rajab ini bulan persatuan, bulan persaudaraan, bulan toleransi, berlapang dada, jaga lisan. Jangan rosak, lukai perasaan kawan, saudara. Jangan, tahan-tahan. Ngalah bukan berarti kalah. Setanlah yang membuat kita itu merasa kalah. Hati-hati itu semua, karena setan itu tak dapat dia mengganggu kita kecuali diadu-adunya kita ini, orang-orang beriman ini. Maka Rajab ini ayo siapkan juga hablum minan nas Bapak Ibu. Mudah-mudahan insyaallah kita Allah mudahkan dalam semua urusan, Allah murahkan rezeki kita, rezeki penuh berkah, anak-anak kita dalam keadaan soleh dan soleha. Allah ya beri kita kesempatan demi kesempatan untuk banyak-banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, tetap istiqomah sehingga walaupun nyawa kita sudah tak ada lagi, Allah matikan kita dalam kondisi beriman dan berislam. Amin ya rabbal alamin. Demikian dari kami, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri pribadi saya sendiri. Kepada Allah mari sama-sama kita mohon ampun, kepada sesama ayo saling memaafkan satu dengan yang lain. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.